Selamat datang di video pembelajaran seni budaya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar kita dapat selalu mengikuti pelajaran. Materi pembelajaran kita kali ini adalah materi kelas 7 bab 13, level dan pola lantai pada gerak tari. Apa saja yang akan kita bahas? Ya, sudah tergambar pada peta konsep berikut ini. Gerak berdasarkan level dibagi menjadi 3. Level tinggi, level sedang, dan level rendah. Ketika kita melakukan gerakan, ada tingkatan tinggi maupun rendah, seperti kadang berdiri, duduk, atau melompat. Tinggi rendahnya gerak yang kita lakukan sering disebut dengan level. Perhatikan dan amati gambar bentuk-bentuk level di bawah ini. Pada gambar 1, ada 2 penari dengan posisi sama dan gerakan yang sama. Pada gambar 2, penari melakukan gerakan melompat atau melayang. Gambar 3, ada 3 penari melakukan gerakan yang sama dengan posisi yang sejajar. Gambar 4, ada 2 penari yang melakukan gerakan yang sama namun posisinya tidak sama. Gambar 5 dan 6, posisi penari sama-sama duduk. Setelah kalian mengamati gambar di atas, cobalah menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah ada kelompok penari yang posisinya lebih tinggi dari penari lain? Yang kedua, apakah ada penari yang berdiri sejajar dengan penari lain? Nah, gambar yang disajikan tadi adalah bagian dari level sebuah tari. Selanjutnya, apakah pengertian level? Level adalah suatu tingkatan tinggi rendahnya gerak tari yang dilakukan oleh penari. Level gerak yang dilakukan oleh sekelompok penari dapat membentuk desain bawah dan atas. Desain ini dapat memberikan kesan dinamis terhadap gerak yang dilakukan. Gerakan yang ditunjukkan pada level rendah, sedang, dan tinggi akan membentuk desain kerucut. Penari yang berada pada level tinggi membentuk garis sudut atas, level sedang membentuk garis sisi, dan posisi terbaring membentuk garis sudut bawah. Salah satu fungsi level pada gerak adalah mencapai dinamika. Permainan level yang variatif menjadikan gerak tidak monoton dan lebih menarik. Permainan level pada tari berkelompok lebih mudah dan menarik karena ragam gerak yang sama dapat dilakukan secara bergantian, serempak, atau selang-seling, dan mungkin dilakukan pada level yang berbeda-beda. Level gerak juga berfungsi untuk menunjukkan tokoh dalam penampilan tari. Yang pertama, level tinggi. Gerak level tinggi dilakukan sebatas kemampuan penari melakukan gerak secara vertikal, setinggi yang mampu dicapai oleh penari. Gambar ini merupakan salah satu tarian khas dari Kalimantan, yaitu tarian Mandau, di mana salah satu penari melakukan gerakan level tinggi dengan melompat. Level tinggi dapat menggunakan media atau alat bantu seperti susunan panggung kecil atau alat bantu tali yang berfungsi untuk memberikan kesan melayang pada gerak tari yang ditampilkan. Yang kedua, level sedang. Level sedang ditunjukkan pada posisi penari berdiri secara lurus di atas pentas. Gerak dengan level sedang hampir dimiliki oleh semua tari tradisional di Indonesia. Pada gambar ini, level sedang ditunjukkan pada posisi penari berdiri secara lurus di atas pentas, menunjukkan posisi penari berdiri dengan menggunakan tongkat dan kaki diangkat. Gerak yang dilakukan memiliki kesan maskulinitas, karena gerak seperti ini sering dilakukan oleh penari pria. Pada gambar ini, gerak dengan level sedang juga ditunjukkan. Semua penari melakukan gerak dengan badan agak condong. Pose gerak seperti ini memberi kesan kukuh dan kuat. Gerak ini juga memberi kesan maskulinitas, yaitu gerak yang biasa ditarikan untuk peran laki-laki. Yang ketiga, level rendah.
Level rendah adalah ketinggian minimal yang dicapai oleh penari. Gerakan yang dilakukan dengan cara berbaring atau duduk, berguling dari satu tempat ke tempat lain merupakan contoh gerak level rendah. Contoh pada tari saman yang dilakukan dengan duduk berbanjar diiringi irama yang dinamis. Di Indonesia, ada juga tari tradisi yang dilakukan dengan level tinggi, yaitu melayang, yaitu di daerah Nias dengan melompat batu. Salah satu tari tradisional dengan level sedang yaitu tari datun dari suku Kenya di Kalimantan. Dan salah satu tari tradisi yang menggunakan level rendah adalah tari Skapur Siri dari Jambi. Jenis pola lantai. Yang pertama, pola lantai garis lurus. Pola lantai garis lurus sering dijumpai pada pertunjukan tari tradisi di Indonesia. Salah satunya adalah tari saman dari Aceh, di mana tarian ini menggunakan pola lantai garis lurus horizontal. Pola lantai garis lurus dapat dilakukan dengan berbagai level rendah seperti berbaring atau duduk. Pada level sedang, pola lantai garis lurus dapat dilakukan dengan berlutut atau jongkok. Pola lantai level tinggi dapat dilakukan dengan berdiri, jinjit, atau bahkan melompat dan melayang. Yang kedua, pola lantai garis lengkung. Pola lantai garis lengkung dapat kita jumpai pada tari kecak dari Bali dan tari randai dari Minangkabau yang membentuk lingkaran. Pola garis lengkung berkembang menjadi pola lengkung ke depan, pola lengkung ke belakang, pola lingkaran, dan pola angka 8. Pola lantai dengan menggunakan garis lurus dan garis lengkung biasanya tarian berhubungan dengan hal magis atau keagamaan. Hal ini dapat dilihat pada contoh tari saman, bedaya, dan renjang dewa. Setelah kalian mempelajari materi, level, dan pola lantai pada gerak tari, tugas kalian, amatilah pertunjukan tari tradisional yang ada di daerahmu. Sumbernya bisa kalian dapatkan melalui YouTube atau pertunjukan langsung. Kemudian, berdasarkan pengamatanmu, jelaskan mengenai gerak dan pola lantai dalam pertunjukan tari tradisional tersebut. Kalian dapat mengerjakannya dalam tabel seperti berikut ini. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat.